Selamat malam, perkenalkan nama saya Eka Mantranagara, NIM 190416003. Saya kuliah di Universitas Sari Mutiara Indonesia, jurusan Sistem Informasi, dosen pengampung Bapak Burhanuddin Damandi, MKOM. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi umum lulusan Sistem Informasi dan kompetensi lulusan Sistem Informasi berdasarkan bidang keahlian. Yang pertama dulu kita masuk pada kompetensi utama. Pada kompetensi utama ini ada beberapa hal yang kita bahas, yaitu pedagogik. Pedagogi yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini dijabarkan ke dalam 8 sub kompetensi, yaitu 1. Menguasai karakteristik peserta didik dan aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang ilmu kurikulum dan teknologi pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, dan seterusnya. Masuk kita pada kedua, itu kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi ini dijabarkan ke dalam 5 sub kompetensi, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara individualitas dan kelompok, dan mengedepankan keselamatan dalam konteks keselamatan umum. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat dalam kependidikan akademik dan kemasyarakatan, dan seterusnya. Lanjut, itu sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini dijabarkan ke dalam 5 sub kompetensi. 1. Merancang dan mengembangkan produk-produk teknologi untuk kepentingan pembelajaran secara internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, menyebarluaskan dan mengimplementasikan produk-produk teknologi untuk keperluan pendidikan dan pembelajaran secara internal, di tempat kerja, dan dalam konteks keselamatan umum, dan seterusnya. Lanjut, itu profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Kompetensi ini dijabarkan ke dalam sub kompetensi. Kompetensi 1. Menguasai konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pada pelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, menguasai standar kompetensi inti, standar kompetensi lulusan, dan kompetensi dasar kurikulum dan teknologi pendidikan. Yang ketiga, mampu mendesain, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua, itu kompetensi pendukung. Pada kompetensi pendukung ini, selain harus menguasai kompetensi utama tersebut, lulusan prodi teknologi pendidikan juga harus memiliki beberapa kompetensi pendukung, yaitu 1. Kompetensi umum dikembangkan melalui mata kuliah dasar umum seperti MK, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Alamiah Dasar. 2. Kompetensi kependidikan yang dikembangkan melalui mata kuliah dasar kependidikan seperti MK, Profesi Keguruan, Pengantar Pendidikan, Belajar dan Pembelajaran, dan Perkembangan Peserta Didik. Yang ketiga, kemampuan berbahasa asing yang dibina melalui bahasa Inggris, minimal kemampuan membaca teks berbahasa Inggris. Yang ketiga, itu kompetensi lainnya atau pilihan lulusan. Ada beberapa kompetensi lain yang bersifat pilihan bagi mahasiswa, meliputi 1. Kompetensi kewirausahaan yang dikembangkan melalui mata kuliah kewirausahaan, teknisi elektronika, media kreatif, pameran teknologi pendidikan atau TP, dan teknisi komputer. Yang kedua, pengembangan program kemahiran dan pengalaman lapangan yang dikembangkan melalui kegiatan kurikulum dan ekstrakurikulum seperti magang atau PKL di media elektronik, media cetak, dan bahan diklat, serta lembaga pendidikan. Yang ketiga, itu pembimbingan kerohanian atau karakter mahasiswa yang dibina melalui kegiatan pengajian atau bulanan mahasiswa dan LKMM. Itu saja penjelasan dari materi mata kuliah saya. Jika ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.